Hujan deras yang melanda kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mengakibatkan tinggi muka air di Sungai Ciliwung meningkat. Bendung Katulampa Bogor berstatus siaga 3 pada Jumat siang. Peningkatan tinggi muka air di Sungai Ciliwung terpantau sejak pukul 8 pagi dengan ketinggian mencapai 60 cm dan terus meningkat hingga mencapai 110 cm. Peningkatan debit air ini terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Puncak dan Kota Bogor sejak Kamis kemarin hingga Jumat siang. Petugas Bendung Katulampa mengimbau warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung untuk tetap waspada dan siaga banjir, mengingat curah hujan di wilayah Bogor dan Puncak masih terus terjadi. Dan Gubernur Jakarta Pramono Anung pemirsa mengatakan jika akar masalah dari banjir Jakarta jauh lebih pelik daripada sekedar curah hujan. Menurutnya adanya penyempitan aliran sungai atau bottleneck yang menghambat laju air menuju ke muara. Sebagai solusi jangka panjang, ia menyatakan telah menginstruksikan percepatan proyek normalisasi di sejumlah titik sungai. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami pengamat tata kota, Kang Yayat Supriyatna melalui sambungan Zoom dari luar studio. Kang Yayat, selamat sore. Selamat sore Mbak Yohana. Ya, Kang Yayat, apakah Anda setuju tadi dengan pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyatakan bahwa jika banjir Jakarta tidak hanya sekedar curah hujan, bahkan lebih pelik dibandingkan itu? Setuju. Pertama satu yang harus diingat, desain pengendalian banjir Jakarta yang sekarang ini dibuat dan sudah dibangun itu desain tahun 73, Nedeco, buatan Belanda dulu desainnya. Artinya apa? Kapasitasnya itu harusnya ditingkatkan 3 kali sampai 4 kali. Ini saya berapa kali mengulang-ulang bahwa kalau kapasitasnya tidak ditingkatkan, dia sudah tidak mampu lagi menampung intensitas curah hujan yang semakin lama semakin tinggi. Karena kita tidak pernah tahu sebetulnya berapa sebetulnya kapasitas normal dari sistem drainase kota kita untuk menampung curah hujan setinggi berapa intensitasnya. Contoh begini, setiap kota itu kan punya ada namanya KI ya, kuantil 5 tahunan, 10 tahunan, 20 tahunan, sampai 50 tahunan. Kalau misalnya puncak-puncaknya sudah tercover bahwa kapasitas yang bisa ditampung itu 120 mm, artinya hujan sangat lebat, ternyata hujan sekarang itu sudah ekstrim semua. Sudah 150, 170 karena faktor global, iklim yang berubah, kemudian faktor kondisi tata guna lahan, urbanisasi dan sebagainya. Artinya apa? Kalau misalnya kapasitas ini tidak pernah berubah, maka Jakarta akan terus-menerus mengalami hal yang sama. Kita 2 hari, bahkan dalam 2 minggu berturut-turut mengalami banjir. Dalam setiap minggu banjir. Ini ketiga kalinya hari ini kan, yang kali ini. Itu menunjukkan bahwa ada beberapa fungsi yang tidak berjalan. Betul tadi Pak Gubernur sudah meninjau di Cakung. Di mana bottleneck-nya? Kemudian datang di Cengkareng Drain. Mengapa di Daan Mogot itu lama surutnya? Pak, harus dicek itu. Pompa airnya bagaimana? Misalnya wilayah-wilayah yang sama sekali belum surut sekarang itu harus dicari di mana akar masalahnya. Kalau kita tahu akar masalahnya, maka penanganannya harus tercover. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan kalau sekarang mengatakan, wah kita tidak bisa mengatasi masalah karena apa? Anggaran belum disusun. Oke lah, karena itu masa bukan masa Mas Pram lah sebelumnya. Tapi sekarang di 2026 ini, apa target yang akan diselesaikan dengan rencana penanganan banjir lebih 2 triliun itu? Apakah master plan yang dibuat itu akan ditingkatkan? Contohnya misalnya ya, pengerukannya tuh di mana saja? Normalisasi dilanjutkan atau tidak? Relokasi warga dilakukan atau tidak? Ini kan harus dipetakan. Kalau misalnya tadi sudah melihat Cengkareng Drain, ada masalah atau tidak di kawasan itu, sehingga air di Daan Mogot itu cepat turun. Atau misalnya di Cakung betul nggak ada penyebabnya? Sesudah diketahui apa tindakannya? Baru kita juga melihat mengapa sekarang di wilayah Jakarta Utara itu lama surutnya. Jawab, ada rob. Kalau ada rob, artinya apa yang harus dilakukan mengantisipasi persoalan itu? Kalau tidak begitu, kita selalu cari jalan yang pragmatis. Artinya contoh Kang Yayat. memodifikasi cuaca.
Oke, gimana? Ya, Kang Yayat, kan Anda mengikuti dari periode Gubernur Jakarta yang satu sampai dengan sekarang begitu ya. Iya, Dan Anda mengatakan tadi menarik ketika desainnya iya. kan desain lama. Dengan situasi yang sekarang, apakah memang masih memungkinkan ketika itu harus diperbaiki secara desain ataupun dari akar-akar masalah kalau melihat dari pemetaan desain tentang Jakarta itu sendiri, atau sebenarnya memang ini sudah akut? Dan berapa lama kalaupun itu bisa diimplementasikan inovasi dari desain yang ada atau perbaruan itu? Nah, pertama desain itu kan hasil revisi JK tahun 97, kemudian diperbaiki lagi tahun 2007 yang dari Kementerian PUPR itu. Nah, yang menjadi masalah adalah komitmennya. Kita kan dulu mencoba melakukan normalisasi. Normalisasi di Ciliwung saja itu tidak terselesaikan karena dulu ada sempat berhenti karena isu antara normalisasi dengan naturalisasi, isu tentang masalah relokasi yang berlarut-larut sehingga proyek itu berhenti. Sementara setiap gubernur itu waktunya ada yang cuma 5 tahun, ada yang 10 tahun. Apa yang bisa dilakukan ketika masing-masing gubernur punya kebijakan berbeda-beda? Sementara ada otoritas lain yang terkait di dalamnya, itu otoritas pusat. Contoh pusat terkait dengan penanganan Ciliwung dan Cisadane. Kan misalnya contoh, dari master plan di wilayah hilirnya, kita mencoba mengendalikan dari wilayah hulu. Dibuatlah misalnya waduk Ciawi dan Sukamahi. Diperkirakan mampu mengurangi 30%. Ternyata sesudah dibangun ternyata tidak teratasi. Berarti ada akar masalah besar di Jakarta ini. Selain persoalan masalah master plan yang terhambat, sekali saya mengatakan kendala terbesar yang kita hadapi sekarang itu adalah aspek pembebasan tanah, relokasi penduduk, sama pembiayaan. Nah, makanya sekarang tahun 2026 ini kan Pak Gubernur sudah punya rencana dengan memprioritaskan penanganan banjir. Harusnya disampaikan kepada masyarakat. Apa yang akan dibuat dengan anggaran 2,3 atau 2,6 triliun itu? Akan memperbaiki apa saja? Misalnya, memperbaiki sodetan atau menyelesaikan bottleneck yang tadi seperti kasus di Cakung, melakukan normalisasi atau pengerukan, menambah kapasitas mesin-mesin pompa atau rumah-rumah pompa. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat selama ini cukup banyak yang dilakukan. Contohnya misalnya meningkatkan kapasitas pintu air yang ada di Ancol. Itu kan ada satu pompa besar yang bisa membantu kalau terjadi rob di wilayah lautnya sehingga air tetap bisa dipompakan walaupun Jakarta mengalami kebanjiran. Tetapi kan kapasitasnya terbatas. Nah, sekarang kita cek sebetulnya mengapa beberapa daerah-daerah itu sekarang masih tergenang cukup lama. Nah, hasil pemetaan kan terlihat ya sekarang ya, dan Mogot tuh. Kenapa lama? Di mana ujungnya? Apakah karena masalah pompanya atau masalah ada genangan atau rob di wilayah pesisirnya? Wilayah mana lain? Oh, Jakarta Utara. Jakarta Utara mengapa lama turunnya? Mungkin satu penyebab. Pada saat banjir terjadi rob. Apa yang harus dilakukan misalnya? Membuat persoalan di sini. Pompanya ditingkatkan atau tidak? Itu tadi termasuk jangka juga pendek kasus, yang bisa dilakukan ya. Langkah jangka pendek yang jangka pendek. Kang Yayat tadi bisa dilakukan. Baik, Kang Yayat, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Terima kasih untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu, Kang Yayat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.